Oke, baik. Ya, mana tadi? Nah, sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Iya. Nah, karena keinginannya beda-beda, maka fokusnya berbeda. Yang pertama adalah proses pembelajaran sebagai transfer pengetahuan. Ini yang dilihat, proses transfernya. Dalam proses transfer pasti ada yang memiliki kuasa atas transfer itu. Kemudian yang kedua adalah melihat fungsi sekolah di dalam pembelajaran itu sebagai alat ideologis. Nah, sehingga hasil penelitiannya akan berbeda. Satu, hasil penelitian yang pertama itu akan menjelaskan proses pendidikan di sekolah merupakan praktik perbudakan dalam tanda kutip. Ini kemungkinannya begini ya. Siswa melalui produksi pengetahuan anak sebagai kotak kosong. Kemungkinannya begitu ya. Nah, bila dalam praktik pembelajaran menggunakan pendekatan yang searah, misalnya hanya dengan ceramah, kemudian hanya dengan tutorial, gitu, hanya dengan apa namanya demonstrasi, itu kan cenderung searah. Cara-cara mengajar yang searah itu cenderung untuk terjadinya dominasi kuasa pengetahuan. Lain halnya dengan cara-cara yang lebih konstruktivistik. Kemudian hasil yang kedua, kemungkinan akan bisa menjelaskan komponen-komponen dalam sekolah itu secara sistemik turut menentukan praktik pembelajaran. Nah, sehingga judul riset, asumsi pertama menghasilkan judul riset pertama, dominasi pengetahuan guru dalam proses pembelajaran seni di sekolah titik 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 misalnya. Sudah jadi judul riset nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang tertarik silakan, ini bisa dipakai itu yang hobi meneliti di sekolah. Silakan. Dominasi pengetahuan guru dalam proses pembelajaran seni titik 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 titik. Kan. Jadi melihat itunya. Jadi rumusan masalah pertama pasti fakta empiriknya ditanyakan tuh, yang empirisnya, yaitu proses pembelajarannya bagaimana, ya kan? Kemudian kedua, bagaimana pengetahuan itu ditransfer. Ketiga, menanyakan tentang bagaimana dominasi penguasa pengetahuan titik. Ya, sampai itu penelitian yang mulai dari yang empirik, yang konseptual sampai masalah yang filosofis. Kemudian judul riset kedua, alternatifnya bisa pendidikan karakter religius melalui pembelajaran musik di SMP berbasis pesantren titik. Gitu kan. Nah, misalnya meneliti tentang sekolah yang berbasis pesantren, ingin meneliti bagaimana fungsi sekolah sebagai alat ideologis Islam melalui pembelajaran di kompleks sekolah-sekolah pesantren. Itu bisa. Nah, atau alternatif lain dari judul riset pertama adalah perolehan pengetahuan seni titik dua, studi pada proses belajar mengajar. Nah, ini judulnya beda, nanti subjek utamanya beda. Nah, kalau yang pertama, judul yang kiri ya, yang pertama ini dominasi pengetahuan guru dalam proses pembelajaran seni, berarti data utamanya itu adalah si gurunya. Karena dilihat dari gurunya. Kemudian yang kedua, ini siswanya. Bagaimana siswa mendapat dari guru. Nah, ini kan dua judul yang berbeda, ada dua apa ya, dua karakteristik data yang beda. Ya, satu karena judulnya dominasi pengetahuan guru, maka guru menjadi data utama. Kemudian yang kedua perolehan pengetahuan seni, titik dua studi pada proses belajar. Berarti yang memperoleh itu adalah siswa, maka menanyakan bagaimana siswa itu memperoleh sesuatu yang dari guru tadi. Nah, alternatif judul yang kedua bisa multikulturalisme dalam praktik pendidikan di sekolah nasional tidak. Itu juga salah satu contoh kelompok judul yang berada dalam perspektif ini. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh kira-kira mencoba memetakan hal-hal yang seperti ini supaya nanti kalau ada pertanyaan macam apapun dari penguji, dari promotor-promotor itu bisa jelas, sehingga masukan dari promotor-promotor itu bisa tepat sesuai dengan keinginan Ibu. Nah, yang penting dari pembimbing-pembimbing itu hanya untuk melihat ini Bapak Ibu. Melihat sebenarnya keinginan apa, dari perspektif apa, asumsinya apa. Oh, ini topik yang lebih tepat ini kalau keinginannya itu. Metodenya ini nanti yang paling sesuai. Berarti teorinya nanti ini Ki, yang paling sesuai. Nah, komunikasi itu penting Bapak Ibu agar terjadi dialog yang baik untuk menghasilkan
riset yang terbaik. Karena dalam riset disertasi, Bapak Ibu sebagai peneliti itu memiliki peran penting untuk menentukan langkah risetnya. Karena yang menjadi pakar nanti akan Bapak Ibu sendiri lewat riset Bapak Ibu. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh misalnya bagaimana merancang, mengembangkan model teori untuk analisis interdisiplin. Nah, misalnya ini judul penelitiannya Transformasi Estetik Batik Indonesia, titik dua dari sakral, profan hingga ekonomi kreatif. Nah, ini berarti dia mengembangkan, si peneliti mengembangkan kerangka transformasi budaya dalam penelitian seni. Nah, argumennya adalah perubahan statementnya adalah, statement teoretiknya adalah perubahan orientasi kesenian dalam konteks budaya bukanlah proses yang pendek, melainkan proses yang panjang. Proses transformasi budaya didahului dengan adanya inkulturasi dan akulturasi, bukan enkulturasi tapi in ya. Kemudian berlangsung dialog-dialog antar budaya, baik itu sintesis budaya maupun yang lain, proses perubahan dan pergerakan nilai-nilai, dan akhirnya menjadi budaya baru. Adapun proses transformasi budaya dapat dipahami sebagai berikut. Nah, kan begitu ya, Bapak. Nah, ini menjadi sistem penjelasan. Berarti ini bisa dipakai nanti dalam bab 4 pembahasannya. Nah, caranya adalah dengan menjelaskan dalam sub-sub bab awal itu, jelaskan budaya pendatangnya seperti apa, jelaskan budayanya lama seperti apa, kemudian dialog budaya yang terjadi seperti apa, jelaskan dalam beberapa halaman. Kemudian subbab berikutnya akulturasi dan inkulturasinya seperti apa, sintesis budayanya seperti apa, dialog budayanya seperti apa dari hasil sintesis budaya tadi, kemudian konflik-konflik yang terjadi seperti apa, kemudian bagaimana itu menghasilkan relasi antara budaya luar dan lokal menjadi budaya baru. Ya, ini bisa dipakai dalam struktur bab 4 itu. Kan gitu. Nah, contoh dalam yang tadi misalnya pakai semiotika Roland Barthes, berarti ya di pembahasan subbab pertama adalah denotasi. Sebab kedua konotasi. Gampang kan? Nah, itu contoh bagaimana itu bisa dipakai menjadi sistem penjelasan. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan dari penguji begini, Anda menggunakan teori apa? Transformasi budaya. Bagaimana Anda menerapkan teori itu? Saya menggunakan teori itu dalam penerapan analisis yang saya sajikan atau display data dalam sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini yang sudah menciri khaskan proses transformasi budaya. Gitu ya. Nah, kalau dalam analisis data itu ada reduksi. Sejak reduksi itu pakai teori. Kemudian kedua adalah display data. Display data ya pakai teori. Pakai ini misalnya. Display data itu Bapak Ibu menyusun sub-sub bab itu ya sudah display data. Bapak Ibu membuat bagan itu ya display data. Nah, kemudian nanti diverifikasi atau disimpulkan. Baik. Putus lagi Mantap. Bapak Ibu ya. Iya. Di sini mendung ya, jadi sudah 4 hari ini hujan terus ya, bahkan Semarang sampai banjir. Nah, ini masih nanggung Bapak Ibu, sedikit lagi saya sampaikan. Oke. Oke. Sudah tayang Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini contoh pertama. Nah, ini contoh kedua. Kerangka teoretik untuk nah, judul penelitiannya adalah dualitas struktur pada perilaku belajar musisi muda Semarang dalam konteks industri kreatif. Ini judul saya rancang sendiri, belum ada yang pakai. Kalau Bapak Ibu tertarik, boleh dipakai. Ini juga belum ada yang pakai. Kalau mau pakai, silakan nanti mau isu apa yang relevan dengan seni tradisi di Bapak Ibu, silakan dipakai. Nah, ini dualitas struktur pada perilaku belajar musisi muda Semarang dalam konteks industri kreatif. Nah, ini dia mengembangkan kerangka teori strukturasi. Statement teoretiknya adalah struktur-struktur produksi baik oleh tindakan musisi dalam berkreasi musik sebagai medium tindakan sosial. Dualitas struktur memiliki makna bahwa musisi dihadapkan pada faktor yang menghambat dan menentukan bentuk-bentuk tertentu perilaku, tetapi juga memberikan kemampuan bagi perilaku kreatif, yang berarti struktur memberikan kesempatan dan pembahasan sekaligus dalam bermusik. Struktur memungkinkan adanya tindakan produksi seni. Ia merupakan sarana bagi tindakan, namun pada saat yang sama struktur hanya bisa direproduksi di dalam dan melalui tindakan
produksi seni. Nah, bagannya semacam ini. Ada struktur, signifikansi, dominasi, legitimasi, norma, dan seterusnya. Nah, kerangka teoritis ini lagi-lagi bisa dipakai sebagai sistem penjelasan. Minimal bisa menjadi sub-subbab, nama sub-subbab di bab 4-nya Bapak Ibu. Nah, kan gitu. Tinggal nanti dijelaskan. Jadi bagaimana penggunaannya, analisisnya? Ya seperti ini. Jadi jangan lupa menerapkan itu di pembahasan kalau sudah dibuat kerangka. Gitu. Nah, kerangka ini akan bisa dikutip oleh peneliti lain ketika merujuk pada Bapak Ibu. Kerangka ini dikopi, akhirnya citasi Bapak Ibu naik. Tapi bisa jadi menolak dan menghina. Saya tidak setuju dengan kerangka yang dikembangkan oleh Pak Stephen karena ini. Ya, lebih tepat adalah begini. Nah, kan gitu. Enggak apa-apa, ya ditolak nggak apa-apa kan ujung-ujungnya tetap disitasi walaupun ditolak. Jadi sitasi itu bisa bisa diterima, bisa ditolak gitu. Yang penting disitasi. Semakin kita menulis salah misalnya, menulis salah kan banyak dihujat tuh oleh banyak artikel. Berarti kan kita disitasi juga. Ya, orang disitasi itu bisa bisa karena didukung atau bisa karena ditolak. Nah, ini contoh ketiga Bapak Ibu, sebuah kerangka teoritis namanya kerangka teori pendidikan seni kolaboratif sekolah masyarakat. Nah, sebuah judul disertasi saya, representasi pendidikan seni kolaboratif sekolah masyarakat dalam pewarisan Kriya. Nah, argumen teoritiknya, pernyataan teoritiknya, pendidikan menghadapi kebutuhan yang begitu besar. Berdasarkan itulah muncul tawaran pendekatan kolaboratif. Kebanyakan orang akan setuju bahwa sangat mudah bagi anak untuk berkembang dan belajar dengan dukungan keluarga dan masyarakat yang kuat di Indonesia. Pada gilirannya, pendidikan akan menikmati dukungan individu dan institusi di lingkungan sekolah mereka. Gitu ya. Nah, kemudian ini bagannya semacam ini. Jadi bagannya bagan kerangka interrelasi fungsional antara sektor formal dan sektor informal. Ya, ada sekolah sebagai generasi penerus, kemudian ada pelajaran seni budaya di dalam lingkup sekolah formal, ada peranata kurikulumnya, kemudian ideologisnya ada di sini, kemudian lingkungan alam fisik dan sosial budaya. Ini lahirnya Kriya Anyaman sebagai produk budaya. Ini sebagai sistem penjelasan. Di dalam bab 4 juga sub-sub bab ini muncul sebagai sistem penjelasan. Nah, alangkah baiknya sistem penjelasan ini diungkapkan di awal. Nah, kemudian di sini ada temuan sumber belajar. Faktanya sumber belajar itu tidak hanya dari buku, tetapi masyarakat dan lingkungan bisa menjadi sumber belajar. Bagaimana konstruksi sumber belajarnya? Dikerangkakan begini untuk menjelaskan. Jadi kerangka sumber belajar berbasis masyarakat. Dinamai ini oleh si peneliti. Si peneliti menamai kerangka sumber belajar berbasis masyarakat. Ya, di dalam produk Kriya Anyaman terdapat aspek pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan. Di sini terdapat fakta fenomena kriya, prosedur berkarya kriya, prinsip berkarya kriya. Ya, kemudian ada komponen-komponen perajin sebagai narasumber, siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Semua ini ditentukan oleh orientasi hidup masyarakat desa yang diteliti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh berikutnya kerangka teori enkulturasi dalam pendidikan seni. Nah, berarti kan enkulturasi sebagai strategi pendidikan seni. Maka kita harus mengawinkan dalam tanda kutip konsep pendidikan, komponen pendidikan dengan konsep enkulturasi. Maka bagannya kita mengakomodasi dari bagan komponen pendidikan, yaitu ada tujuan, materi, cara, dan evaluasi. Kemudian ini kita kerangkakan dalam perspektif enkulturasi. Tujuannya yaitu tujuan mewariskan budaya melalui seni sebagai pedoman hidup antar generasi. Nah, pedoman hidupnya seperti apa ini diteliti secara filosofis. Kemudian kontennya itu berupa pengetahuan seni, sikap berkarya, nilai-nilai, dan keterampilan. Kemudian strategi enkulturasinya diwariskan non-genetik, berlangsung sepanjang hayat, meniru perilaku dan pembiasaan seni dalam keluarga dan masyarakat. Jadi prosesnya proses meniru. Meniru ya. Berarti apa kalau meniru? Kalau dikaitkan dengan paradigma paradigma pembelajaran itu behavioristik kan gitu ya. Kalau ada pertanyaan secara
paradigma pendidikan seperti apa Anda jelaskan? Ya ini menunjukkan representasi behavioristik. Nah, ternyata sebagian besar eh, pendidikan dalam seni tradisi itu behavioristik, melihat perilaku, meniru dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu silahkan meneliti aneka paradigma pendidikan Nusantara, kebanyakan sistem nyantrik, sistem apa, sistem residensi itu kan meniru. Itu agak bertolak belakang dengan yang konstruktivistik. Kemudian keberterimaannya, seni diwariskan turun-temurun, seni menjadi peneman hidup identitas kultural. Nah, ini kemudian contoh yang kerangka pendidikan seni sebagai strategi sosialisasi. Tadi enkulturasi, ini sosialisasi. Ya, tujuannya menyeimbangkan antara individu dan masyarakat. Karena diyakini individu adalah bagian dari masyarakat. Kalau ini soal nilai yang diturunkan. Kalau ini soal hubungan individu dan masyarakat melalui seni. Kontennya itu melibatkan, kontennya sama, strateginya sama. Nah, ini peran-peran yang ditekankan dalam strategi, melibatkan peran keluarga, guru, pelaku seni, anggota masyarakat. Jadi perannya yang ditekankan. Kalau dalam enkulturasi, perilaku berbudayanya yang ditekankan. Nah, kemudian keberteriamannya, seni itu hadir dalam masyarakat, seni memiliki peran dalam masyarakat, seni disajikan dengan cara-cara yang diterima dengan masyarakat, seni memiliki nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, ini kemudian contoh berikutnya adalah kerangka teoritis internalisasi seni dalam pendidikan. Ya, tujuannya penerimaan nilai budaya sama, kontennya sama, strateginya transfer kesenian dilakukan dengan penuh kesadaran karena internalisasi itu pembiasaan, maka titik tekan dalam strategi internalisasi adalah dilakukan dengan penuh kesadaran, kecintaan dan dorongan dan seterusnya. Nah, hasil pembelajaran itu berhasil atau tidak ketika sudah menjadi kebiasaan, menjadi terhabituasi. Oke, nah ini refleksinya Bapak Ibu. Nah, dalam penelitian kita harus memahami inti masalah kita. Itu penting, berkali-kali saya sampaikan. Pastikan ada fokus masalah yang jelas. Yang diteliti apa, siapa, di mana, dari sudut pandang apa. Yang diteliti itu bendanya kah, karyanya, proses pendidikannya kah, atau apanya. Kemudian baru bisa menetapkan teori yang relevan. Ini nggak bisa yang ketiga nggak bisa dilakukan ketika 1, 2 tidak tercapai. Kemudian baru kita bisa mendeskripsikan atau menulis judul yang paling representatif untuk semuanya. Ya, Bapak Ibu silakan mau selesai juga boleh, mau ada diskusi boleh, mau ada yang share screen kerangka teoretiknya masing-masing juga boleh. Silakan. Izin Pak Eko, boleh saya? Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Ini hanya topik dan apa namanya dan rumusan masalah saja ini. Oke. Ini judulnya Potensi Gerabah Mas Bagit Lombok untuk pengembangan wisata edukasi bagi siswa sekolah dasar sebagai upaya pelestarian budaya. Kemudian ini rumusan masalah. Satu, bagaimana bentuk dan fungsi dari Gerabah Mas Bagit Timur di Kabupaten Lombok Timur. Dua, bagaimana potensi Gerabah Mas Bagit Timur di Kabupaten Lombok Timur sebagai tujuan wisata edukasi bagi siswa sekolah dasar. Ini nanti teorinya, ya rencananya ini menggunakan SWOT dan teori pariwisata, pendidikan, siswa sekolah dasar, kurikulum juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana memformulasikan wisata edukasi Gerabah bagi siswa sekolah dasar sebagai praksis pelestarian budaya. Baik. Kemudian Oke. tujuannya Cukup tentu dulu, Bu. saya Bu, Bu sarannya Nurul. nggih. Eh, coba judul sama masalahnya ditampilkan. Agak digeser ke atas lagi. Oke, baik. Nah, ini dulu yang perlu kita tekankan, Bapak Ibu. Uh, berada, karena ini mata kuliahnya interdisiplin, berada dalam area interdisiplin apa risetnya Bu Nurul? Nah, kira-kira Bapak Ibu. Kira-kira bisa tebak apa ya? Nah, kalau boleh saya tanya, eh, kalau boleh saya katakan ini manajemen seni. Begitu ya, Ibu Kemala ya, Bu Nurul ya, Jadi ya kan?
Saya inginnya bagaimana supaya apa namanya Gerabah itu bisa sebagai wisata edukasi bagi siswa sekolah dasar. Nah, ya seperti Baik, judul ini begitu inginnya seperti baik. itu, tapi saya mohon Nah, baik. tanggapan dari Pak Eko. Nah, Oke. oke, baik. Karena ini mata kuliahnya interdisiplin, berarti secara interdisiplin kita harus tegaskan dulu. Ini interdisiplin macam apa? Yaitu interdisiplin dalam kajian manajemen seni atau tata kelola pendidikan seni. Gitu kan? Nah, dengan demikian, teori-teori yang akan dipakai oleh Bu Nurul secara interdisiplin untuk persoalan selain seninya adalah teori-teori tentang manajemen, ya, tentang manajemen, baik manajemen wisata maupun manajemen pendidikan, ya kan? Nah, kemudian teori yang lain yang melingkupi manajemen pendidikan seni itu tadi berarti teori-teori tentang pariwisata. Nah, karena di sini Ibu membahas soal pengembangan wisata. Itu pertama dulu, ya. Nah, sesuai dengan pesan dari mata kuliah ini. Kemudian kedua adalah Ibu maunya apa? Ibu Oh, maunya mengembangkan wisata edukasi atau sebatas melakukan kajian yang berdampak pada rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Yang yang pertama atau kedua, yang kedua? Yang yang kedua. kedua. Oke, Baik. rekomendasi saja. Nah, Oke. oke, baik kan itu kan cukup jelas tuh. Nah, Iya, betul. kemudian berikutnya adalah level mendalam atau level filosofi apa yang akan kita kuak nih di dalam riset ini. Ini yang belum begitu Heeh. tergambarkan di sini, gitu ya. Kan begitu, Bu Betul. Nurul ya. Apa yang Iya, kira-kira iya. menciri khaskan Eh, level filosofinya? Ya, jadi ya saya inginnya bahwa apa namanya wisata edukasi. Ya, jadi Mm-mm. bagaimana memformulasikan ini yang nomor 3 ini cuma Mm-mm. ini yang masih belum ketemu. Uh-uh. Heeh. Oke. Nah, jadi bagaimana Potensi gerabah. keseluruhannya, oke, nah, keseluruhannya ini bisa menjadi pandangan filosofis. Nah, itu yang sedang saya cari ini sekarang. Oke. Bu Nurul mengajar di seni Saya di pertunjukan. PGSD, di Oh, di PGSD PGSI. mengajar seni rupa. Oke. Kenapa nggak meneliti di tentang pendidikan dasar saja Oh iya, iya, dengan lokus sekolah misalnya? iya. Ya, ini masih saya tertarik ini gerabah ini karena dulu itu begitu berjaya, sekarang Hmm, itu apa ya? Sepertinya perajinnya itu udah mati suri gitu. hmm. Nah, saya Oh gitu. itu di situ Baik. sebenarnya Heeh. ya. Saya ingin apa namanya? Ya memajukan Baik. gerabah ini dan juga Nah, sekolah dasar ini yang penuh masalah. Nah, heeh. Terus, itu. nah, oke itu ya. Kemudian termasuk diksi wisata edukasi bagi, nah ini apa yang membedakan kita eh, apa ya prodi ilmu pariwisata atau prodi pendidikan seni atau prodi seni kan. Jadi istilah itu apakah istilah misalnya istilahnya apakah perlu kita konsepnya perlu kita ganti, ya, diksinya perlu kita ganti tidak wisata edukasi tetapi eh, sebagai laboratorium budaya. Nah, misalnya ya. Oke. Istilah itu kan lebih dekat dengan istilah eh, kependidikan seni. Ya. Itu misalnya. Jadi ada istilah-istilah yang ini jangan langsung diganti. Ini kira-kira saja, Ibu. Nah, Oke, ini oke, oke, kira-kira oke, oke. ya. Nah, ini. Fenomenanya gerabah Mas Mas Bagi Lombok. Ya, ini desa, Eh, desa Mas Bagi, mm, Lombok Timur. Iya. Jadi fenomenanya dulu ini sangat berjaya, mm, kualitasnya itu bagus. Dulu ekspor ya, diekspornya itu dalam oke, jumlah besar begitu. baik, Tapi sekarang ini kok baik. mati Bu suri Nurul, sekarang kondisinya. Oke. apakah apakah ini belum ada atau sudah ada? Apanya yang belum Gerabahnya ada? sudah ada. Oh, sudah Gerabahnya ada, sudah ada. sudah ada. Tetapi keterlibatan siswa sekolah dasar dalam pemanfaatan itu sebagai sumber belajar itu sudah pernah atau belum?
Kalau menurut wawancara awal kemarin sudah, tapi ya hanya didatangi begitu saja, jadi tidak ada program apa-apa begitu. Oke, jadi ini ada dua kemungkinan, Ibu. Kemungkinan pertama adalah Ibu meneliti soal gerabah Mas Bagi itu, kemudian Ibu nanti perlu mengkonstruksi bagaimana potensinya itu sebagai sumber belajar. Atau kedua, Ibu mencari sebuah peristiwa, sebuah fenomena yang di situ terjadi proses pembelajaran di mana anak itu memanfaatkan lingkungan sentra gerabah itu sebagai Pusat sumber belajar. belajar. Nah, itu. Silakan, ada dua kemungkinan Oke, tuh, oke. Ibu. Nah, gitu kan. Nah, kalau yang pertama berarti Ibu hanya ingin melihat bagaimana bentuk struktur gerabah, kemudian bagaimana potensinya. Kemudian kalau yang kedua, fenomena yang diteliti itu fenomena siswa menggunakan lingkungan gerabah Mas Bakil ini sebagai sumber belajar. Nah, kan gitu ya. Saya sedang mencari sekolah yang yang bisa menjadi model penerapan itu, tapi belum ketemu gitu. Oh, ya. Hanya Atau tidak harus di sudah, sekolah, ya, kan iya, tidak iya, harus tentang sekolah, Bu. Meneliti iya, di iya. masyarakat juga bisa. Misalnya ada sentra gerabah, di situ sering dikunjungi oleh 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 anak-anak ya, atau oleh orang, bisa siswa, bisa bukan siswa, bisa orang dewasa. Oke. Bu Nurul ingin melihat bagaimana peristiwa pendidikan itu terjadi di sentra gerabah. Sehingga judulnya seperti ini. Nah, coba diketik Bu Nurul di bawah judulnya Ibu. Oke. Nah, oke, oke, oke. Ya, pendidikan seni, Ya. pendidikan berbasis laboratorium seni, pendidikan berbasis, Pendidikan seni, bukan pendidikan seni, tapi pendidikan berbasis oke. uh, Berbasis pendidikan yang seni. ya yang depannya dihapus saja, yang pendidikan seni titik dua itu dihapus saja. Ya. Berbasis pendidikan seni, Pendidikan berbasis laboratorium seni, pendidikan berbasis laboratorium seni. berbasis laboratorium. Ya, ini ya. Oke, nah, titik dua. Oke, integrasi Integrasi seni, seni, koma, nilai, koma, dan apa, Bu? Ini seni apa, Bu? seni rupa, gerabah. Oke, integrasi berbasis dan ekologis. Istilahnya mungkin eh, integrasi. Nah, integrasi multiliterasi, ya kan, biar keren kan, Bu. Nah, kalau Integrasi multiliterasi oke. dalam kurung seni, koma, nilainya ganti eh, budaya saja. Budaya Nah, dan pendidikan ekologis. berbasis laboratorium seni eh, Integ- pada pada di sebelah mana? gerabah Mas Bagi. Oh gitu. Nah, Pada padanya gerabah. sebelum titik dua, padanya sebelum titik dua.
Pada Di gerabah. atau pada ya, di saja ya. Nah, karena ini tempat berarti di, Bu. Oke. Di, Gerabah di Mas Bagik gitu ya. Di Mas. oh bukan. Pendidikan berbasis laboratorium seni Ini di pada Gerabah oh, Mas Badi. Di di Gerabah Mas Badi. Gerabah. Ah, Mas Badi. Nama tempatnya Gerabah Mas Bagi. Desanya Mas Bagik. Nama Oh, di desanya Mas Mas Bagi itu Bagik. desa, bukan nama orang. Desa, Ya? Oh, bukan. oh, Bukan oke. Mas, bukan nama Oke. desanya Mas Bagik Timur. Oke. Ya, nanti itu di apa namanya di highlight saja nanti apa istilah yang paling tepat itu. Apakah menyebut kata sentra titik-titik atau hanya cukup digerabah Mas Bagi dinya satu saja ya. Oke. Ya, pendidikan berbasis laboratorium seni di Gerabah Mas Bagi titik dua integrasi multiliterasi seni budaya dan ekologis pada Gerabah nggak usah cukup ekologis saja. Nah, oke. Asumsinya adalah terjadi ruang belajar pada sentra kerajinan di desa Mas Bagi itu. Nah, Ibu meneliti itu. Oke. Itu ini alternatif ya, Bapak Ibu Bu Oke. Nurul, bukan berarti Bu Nurul harus uh, Oke. ini ya, ini hanya alternatif kira-kira. Tapi kalau memang faktanya sulit untuk meneliti pengembangan uh, apa ya wisata edukatif dalam waktu 2 semester Ibu meneliti misalnya, cari penelitian yang kira-kira lebih proporsional bisa diselesaikan, datanya mudah didapat dan seterusnya. Dengan catatan terjadi itu. Bila tidak terjadi itu maka ganti topik yang lain, ganti masalah yang lain. Gitu Bu Nurul, nanti kita Oke. sambung menyusun Ya. masalah penelitian dan teorinya seperti apa Oke. di Oke. sesi-sesi yang lain. Ya, kita masih Oke. ada 2 kali pertemuan. Oke, Oke. Terima kasih baik. Pak Eko. Mohon Sama-sama izin Ibu. Pak, saya Pak. Silakan Bu. Ya, izin. Mohon pencerahannya Pak. Oh, ini masih bahas masalah. Iya Saya pikir Pak, saya pikir menayangkan kerangka teoritis. Ya sudah, ya. belum Pak. Mau mantapkan dulu masalahnya Pak. Silakan Bu. Ini Pak. Silakan disampaikan secara Ya, ringkas. ya, judul yang saya buat ini adalah potensi kain besurek dalam pencerminan kearifan lokal bagi pendidikan seni pada sekolah formal di Kota Bengkulu. Ini saya lihat contoh-contoh Pak Eko tadi gitu ya, agak sejalan ya. Di sini saya eh, inginkan ada kolaborasi dalam pendidikan seni. Kenapa? Dulu ya apa namanya sejak belum ada kurikulum sekarang, adanya mata pelajaran muatan lokal di SMP, Pak. Kebetulan saya seorang guru SMP. Jadi pembelajaran tentang batik besurek di Bengkulu ini diharuskan di Kota Bengkulu. Nah, sejak kurikulum baru ini tidak ada, hanya ada pembelajaran mata pelajaran seni rupa saja atau seni budaya. Nah, dengan berubahnya kurikulum ini, jadi pembelajaran kain besurek di sekolah ini ada yang masih melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan lagi. Sedangkan menurut saya ini sangat penting untuk tetap diajarkan di sekolah formal, Pak. Kenapa? Karena kan namanya kain besurek ini kan sudah menjadi hak apa namanya budaya apa yang udah diakui ya sebagai kekayaan budaya tak benda gitu di Kota Bengkulu gitu, nah Pak. Jadi bagi saya ini penting untuk uh, tetap diajarkan di sekolah formal. Jadi ingin apa menggali potensi kan besurek ini apa namanya tuh. Silakan. Nah jadi apa namanya mau lihat maksudnya ingin dilakukan lagi pembelajaran itu di sekolah formal gitu Pak. Jadi itu yang ingin saya angkat pada judul ini. Oke. Oke, baik. Nah, ini perlu kita rapikan ya, Bu ya. Jadi Iya inginnya Pak, meneliti tentang eh, kain kain besurek. besurek. Itu kerajinan membuat kain atau membuat apa namanya? Membuat tekstil atau seperti apa, Bu? Kain Sulaman atau besurek apa itu?
Batik, Kain Pak. besurek. Kain besurek ini Batik. batik, ya. Batik yang namanya Batik besurek tulis atau kalau di Jogja, Pak. Kalau di Jawa namanya batik Di tulis, tapi Bengkulu kalau di Jogja namanya dinamain batik kain sore. besurek, Pak, namanya oh, populernya. tapi proses pembuatannya Batik, seperti batik. ya. Batik tulis, kayak seperti Oh, batik ya. tulis. Ya, Oke. batik tulis, batik cap. Mm-mm. Oke. Nah, oke, coba alternatif topiknya begini, Ibu. Mungkin bisa diketik di atasnya itu. Ya, itu di enter saja. Itu. Nah, oke, berarti oke, berarti oke. Kain besurek sebagai apa uniknya kain besurek itu apa, Bu? Motifnya motif Di apa? motifnya, Sama Pak, dengan motifnya itu khas kaligrafi Arab dikombinasi dengan bunga rafflesia. oh, selalu ada kaligrafi Arabnya. Iya, Selalu ya. selalu. Itu khasnya. Kalau nggak itu nggak jadi namanya batik besureknya. Oke. Baik. Nah, ini ada menarik itu karena ada kaligrafi Arabnya ya. Nanti Ya, ada dua yang bisa kita teliti. Nah, kain besurek sebagai eh, ekspresi budaya ini di Bengkulu. Ekspresi ya, budaya Bengkulu dan potensinya sebagai konten atau mau konten atau materi, Bu. Materi aja ya. Bahasa Indonesianya ya. Mau sebagai materi pembelajaran. Oke. Dalam konteks nggak usah dalam konteks sih, langsung dalam konteksnya tidak usah dalam kurikulum Merdeka. Nah, karena Ibu Vira ini praktisi pendidikan di lapangan, maka saya sarankan penelitiannya yang dekat-dekat dengan dunia profesi Ibu, gitu ya. Jadi kain besurek sebagai ekspresi budaya Bengkulu dan potensinya sebagai materi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kan? Nah, jadi masalahnya yang kira-kira bisa jadi alternatif, masalah pertama Ibu di enter setelah judul tadi, bukan setelah judul tadi. Nah, judul satu, berarti yang pertama adalah tentang apa namanya sama, berarti tentang apa istilahnya, tentang apa intinya wujud atau bentuk estetik lah ya, bukan wujud ya. Nanti cari istilah yang tepat, intinya tentang bentuk estetik kain besurek. Ini ya itu nanti dibuat kalimat tanya dan seterusnya ya, Bu oke, ya. oke. Yang Siap, Pak. kedua berarti kan menanyakan tentang eh, oke eh, kain besurek, kain besurek sebagai ekspresi budaya Bengkulu titik titik titik. Nah, nanti oke enter. Kedua bagaimana potensi titik 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 sebagai sumber belajar tadi. Nah, oke
Oke, nanti sampai kepada makna-makna paling filosofis, menggali secara mendalam ini di masalah kedua ya, Bu ya, Bu Vira ya. Iya. Tentang filosofi kebudayaan sana itu sampai detail, sampai mendalam. Kemudian kedua ini kan gitu ya. Nah, kalau ditanya apa keunikan dari penelitian Ibu, apa kira-kira? Nah, nanti itu harus terjawab. Ada isu yang bisa diangkat sebagai latar belakang. Misalnya, isu pertama adalah eh, apa namanya, kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang eh, apa ya, menyebutkan secara eksplisit kompetensi materi, tetapi di kurikulum merdeka tidak disebutkan secara eksplisit kompetensi materi, hanya disebutkan elemen-elemennya saja, mulai dari experiencing, making, kemudian reflecting, thinking and working artistically, kemudian impacting, gitu ya. Nah, yang demikian itu menjadi kesempatan bagi pendidik, bagi guru untuk mengembangkan materi. Nah, kan ya. Itu pertama. Kemudian kedua, ada tantangan yang ingin yang digali oleh peneliti, bagaimana seni tradisi, salah satunya adalah kain besurek ini untuk bisa diintegrasikan dalam konteks kurikulum baru saat ini. Itu kan itu. Tuh. Kemudian ketiga, isu roadmap pendidikan seni dunia dari UNESCO. Nah, roadmap pendidikan seni dunia, roadmap for arts education UNESCO, tapi itu 2006. Ibu cari yang roadmap terbaru atau kerangka pendidikan seni terbaru 2024. Saya belum baca konferensinya, kalau nggak salah nanti di April kalau nggak salah. Itu namanya framework for arts education. Tapi kalau nggak salah bulan April atau Mei baru terselenggara. Nah, nanti kalau penelitian Ibu berlanjut, nanti mungkin proposalnya itu sidangnya di semester yang akan datang, berarti yang framework 2024 itu nanti dimasukkan. Nah, yaitu pendidikan seni memiliki dua tugas utama, yaitu kesadaran budaya dan mengakomodasi kapasitas kreatif. Kan isu penting yang bisa diangkat yang relevan dengan penelitian ini. Cepat sekali, Sudah Pak. gampang ya Bu ya, gampang ya, membuat topik sama memetakan masalah tidak ada 10 menit. Itu nanti tinggal diskusi lebih lanjut di sesi-sesi kuliah yang lain atau ke tim pembimbing. Oke, Oke, Pak. sama-sama Terima Bu kasih. Vita. Ya. Silakan Bapak Ibu, mau lanjut boleh, mau sudah juga boleh, silakan. Pak Made resen itu terpencet Izin atau Pak, sengaja? Lucy Pak. Selamat pagi Pak Eko dan teman-teman semua. Mohon Silakan, izin Pak. Pak Eko, sebenarnya saya ingin sekali tapi ini waktunya sudah lewat. Bagaimana Pak Eko, masih bisa? Kalau saya masih bisa, nanti bergantung Bapak Ibu ada kuliah lagi atau tidak. Lanjut Pak Made, lanjut. Oke, mohon izin teman-teman ya. Mohon Lanjut, izin Pak Eko, Pak. saya mencoba untuk share screen tentang kerangka berpikir, tetapi bukan hal yang nyata dan benar Pak Eko. Saya baru hanya merangkai saja dan nantinya tolong secara langsung nanti diberikan masukan sehingga apa yang saya tulis sementara nanti menjadi hal yang baru setelah mendapat masukan Pak Eko. Mohon izin teman-teman semua. Apa bisa terlihat? Bisa, Pak? Oke. Baik, mohon izin Pak Eko, saya sedikit memaparkan. Saya mengambil judul proposal saya yang sedang saya tulis. Mudah-mudahan nanti diterima oleh tim penguji melalui promotor. Saya mengambil tema atau judul Pertahanan Nilai-nilai Didaktis Seni Ukir Sandung pada Kebudayaan Hindu Keharingan di Kota Palangkaraya, Pak Eko. Mohon masukannya Pak Eko terkait dengan tema, apakah ada perubahan? Oke, baik. Mungkin bisa dipertegas itu
seni ukir sandung pada kebudayaan Hindu Kehariangan itu maksudnya di dalam kota Palangkaraya itu memang ada komunitas masyarakat Hindu. Ada Pak Eko. Di sini ada masyarakat Hindu Keharikan yang dalam eh, ketentuan dan ada aturan secara eh, undang-undang begitu mereka menyebut dengan sebutan Hindu Keharikan, Pak Eko. Oh iya. Tetapi tetap Hindu karena mereka sampai saat ini masih menjaga kental dengan budaya dan tradisinya, Pak Eko, sehingga mereka menyebut dengan Hindu Keharikan begitu, Pak Eko. Baik. Yang khas dari seni ukir sandung itu apa, Pak? Yang khasnya itu adalah dari satu ciri khasnya memang mencirikan tentang eh, karakteristik di kesenian suku Dayak, Pak, suku Dayak, di mana dalam sandung itu terdapat simbol-simbol yang mencirikan tentang ciri khas arsitektur Dayak, Pak Eko. Oke, Kalau baik. di Nggih. Masyarakat Hindu Kehariangan itu migran orang Bali atau migran ex-Jawa Hindu pada masa lalu atau seperti apa? Bukan, Pak. Memang asli secara turun-menurun asli suku Dayak, Pak Eko. Suku Dayak hanya beragama Hindu gitu. Iya, Oke. betul, Pak Eko. Ukirnya itu seperti ukir-ukir Bali, ukir-ukir Bali Hindu atau ukirnya memang ukir Dayak. Memang ukir Dayak, Pak Eko. Memang ukir Dayak. Oke. Mengapa itu Pak Made menyebut itu sebagai kebudayaan Hindu? Kenapa tidak kebudayaan Dayak? Karena Begini, itu ini harus diperjelas supaya ke bawah-bawahnya Pak Made tidak kesulitan. iya. Di sini tradisi yang membuat sandung sebenarnya dulu adalah tradisi leluhur di Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, akan tetapi tradisi yang sampai saat ini yang meneruskan tradisi tersebut adalah komunitas ataupun masyarakat Hindu Keharikan, Pak Eko. Sedangkan yang sudah, mohon maaf, sudah pindah agama seperti ada yang ke Kristen, ada yang ke Muslim. Saat ini mereka memang tidak lagi menjalankan tradisi itu, Pak Eko. Kami membatasi nanti biar tidak ada problem, karena kami juga menggunakan narasumber-narasumber dari tokoh-tokoh yang, mohon maaf, kami sebut sebagai Hindu Keharikan. Mereka mengakui bahwa tradisi itu sampai saat ini dilaksanakan dan berlaku hanya untuk masyarakat yang masih beragama Hindu, khususnya Hindu Oke. Keharikan, Pak. Baik, saya tidak begitu paham tentang sejarah masyarakat Dayak ya, Pak ya. Dayak, Apakah agama Hindu itu menjadi kepercayaan sejak lama atau termasuk sebagai ajaran kepercayaan baru seperti halnya Hindu masuk, kemudian Islam masuk, Kristen masuk, atau seperti apa? Sebenarnya di sini secara tradisi, kalau mohon maaf, dicari persamaan adalah Ya. Hindu, Pak Eko, tetapi terkait dengan adanya perubahan dengan pola beragama akhir-akhir ini, bahkan mohon maaf, sebelum tahun 2000 banyak umat Hindu yang mereka menyebut dulu adalah suku Dayak Ngaju. Mereka berbaur dan banyak beralih menjadi, mohon maaf, bergabung ke agama Islam dengan ke agama Kristen ataupun Katolik. Tetapi ada beberapa memang komunitas yang sampai saat ini masih eksis, memang tetap menjaga tradisinya tersebut. Bahkan ada sejarah berdasarkan PMA, Peraturan Menteri Agama, SK Menteri Agama, mereka tahun 80 lah menyatakan dirinya bergabung menjadi Hindu, Pak Eko. Ada fakta integritasnya, Pak Eko. Baik, karena ini berpengaruh terhadap kita tetap meletakkan diksi kata Hindu di dalam topik atau tidak. Terakhir nih Pak, apakah faktor agama ini menjadi faktor penentu dalam kesenian ukir atau tidak ada hubungannya dengan agama, itu tetap jalan gitu? Kalau dikaitkan dengan sandung, Pak Eko, sebenarnya
Kalau dengan ukir itu sih sifatnya umum gitu. Tapi kalau berbicara dengan sandung, larinya tetap ke kebudayaan Hindunya Pak Eko. Karena ukir-ukiran ini dibuat untuk, mohon maaf, sandung ini adalah tempat menyimpan tulang belulang manusia yang telah meninggal, yang telah disucikan melalui acara tiwah. Tiwah ini adalah merupakan kebudayaan Hindu yang kalau kita samakan dengan di Bali adalah ngaben, Pak Eko. Oke. Sehingga dalam hal ini mereka berfokus seni ini hanya diuntukkan kepada, mohon maaf, keturunan mereka yang masih menjalankan tradisi tersebut. Begitu, Pak Eko. Oke, baik. Kemudian seni ukir yang diteliti oleh Pak Made itu adalah artefak ukirnya atau proses pembuatan ukirnya atau penggunaan ukirnya itu untuk kepentingan ritual keagamaan atau ritual budaya yang lain. Artefak dan penggunaan sebagai ritualnya, Pak Eko. Artefaknya. Oke. Jadi penelitian ini kan memiliki dua kemungkinan ya, Pak Made. Yang pertama adalah bila Pak Made meneliti proses berkarya ukirnya, maka melihat proses pendidikan dalam pembuatan ukir. Jadi berkarya ukir sebagai proses pendidikan. Atau meneliti penggunaan apa atau meneliti peristiwa budaya yang menggunakan ukir tadi, ya, kemudian nilai-nilai pendidikannya dikuak. Gitu. Oke, betul Pak Eko. Yang mana? Yang kedua ya? Yang kedua. Okay. Oke, yang kedua. Nah, berarti kan fenomena yang diteliti itu kan bukan ukirnya kalau begitu, tapi ritus budaya apa yang apa namanya yang menggunakan media ukir tadi kan gitu. Nah, kalau penelitiannya tentang nilai didaktif pada seni ukir, berarti yang diteliti seharusnya adalah proses pembuatan ukirnya dan bagaimana ukir terjadi, kemudian bagaimana terjadi proses belajar dalam pembuatan ukir itu. Nah, kalau misalnya yang dimaksud adalah yang kedua tadi, berarti fenomena yang diteliti adalah fenomena ritus budaya apa yang diteliti. Nah, misalnya ritual apa Pak yang menggunakan ukir itu? Yaitu sandungnya sendiri Pak yang menggunakan ukiran tersebut. Sandung itu apa? Sandung itu peti atau apa? Rumah kecil yang digunakan untuk menyimpan tulang belulang Jenazah. manusia Oke, yang untuk sudah disucikan, menyimpan Pak. jenazah yang sudah suci. Itu nama sandungnya. Ya. Oke. Ada prosesi dalam memperlakukan sandung itu, Pak. Misalnya itu diarak, itu nama kalau di Bali namanya ngaben. Dari awal sampai akhir. Kalau di situ ada, Pak. Prosesi pertama sebenarnya ini adalah rangkaian daripada acara tiwah, Pak, yang disebut dengan komunitas Hindu Karingan kalau di Bali ngaben. Di sana adalah proses utama adalah proses tiwah tersebut. Tetapi setelah tiwah itu ada namanya pembuatan sandung untuk menyimpan tulang belulang yang sudah manusia yang meninggal ini yang sudah disucikan, Pak. Contohnya begini, ketika orang itu meninggal lalu dikubur dengan beberapa periode dan ketika sudah siap untuk ditiwakan lalu ditiwakan, mohon maaf, tulang belulang yang terkubur ini, tengkoraknya ini Pak Eko, diangkat, dibersihkan, disucikan melalui proses tiwah, lalu dimasukkan ke dalam sandung. Nah, sandung ini ada prosesnya juga dengan proses satu, mungkin tahapannya adalah proses pencarian hari baik, pencari tukang, lalu proses ritual, habis itu pembuatan ukirannya, setelah itu ada lagi proses ritual setelah jadi, setelah proses ritual yang terakhir, barulah proses pemasukan tulang belulang itu, Pak. Nah, di sana dalam proses yang di dalamnya itu adalah proses pembuatan ukiran-ukiran dari bawah sampai atas dalam sandung tersebut yang disakralkan, yang memiliki pakem, Pak. Pakem itu contohnya ada burung, pihak ilau, ada ukiran matahari bulan gitu, Pak Eko. Pak Made, proses mengukirnya itu
sebelum maksudnya eh, apa rumah kecil itu diukir selesai Ya. itu, kemudian esoknya digunakan untuk ritual, atau proses mengukirnya itu bersamaan dengan proses ritual. Eh, biasa ini kan menggunakan memakan waktu yang cukup lama, Pak Eko. Biasanya kalau sudah tiwah itu dilaksanakan, Tiwah itu biasanya nama ritualnya. nama ritualnya. Kalau di Bali Tiwah. ngaben, Pak Eko. Oke, oke. Pada waktu saat proses ritual tiwah dilaksanakan, biasanya di dalamnya juga mulai pembuatan sandung itu, Pak Eko. Hmm. Oke, tapi sebelum mayat dimasukkan itu sudah sebelum mayat yang sudah suci itu dimasukkan, ukir itu sudah dibuat dulu ya, Pak? Sudah selesai, sudah siap. Bahkan proses sakralisasinya juga sudah selesai, Pak Eko. Baru dimasukkan begitu. Oke, baik. Oke. Kalau di Bali kan agak berbeda, Pak Eko. Kalau di Bali Mm-mm. wadah namanya tempatnya itu masih mayat yang sebelum dibakar itu. Kalau di sini Mm. sudah bersih begitu. Oke, baik. Nah, mungkin bisa diketik Pak ini sebagai alternatif, di Oke. enter saja karena ini agak setelah judul itu gitu ya. Ini alternatif, di enter Di saja. dulu, Pak ya. Ya, Ya, di sudah enter Pak. saja di situ. Di enter lagi barangkali. Oke. Oke. Oke, baik. Jadi misalnya begini, eh oke, oke. Seni ukir sandung, sandung dalam ritual, ritual apanya Pak? Ritual apa itu namanya? Tiwah. Nah, ritual titik dua, ekspresi simbolik, ekspresi simbolik, eh, simbolik masyarakat, Dayak strip Hindu, Hindu Dayak atau Dayak Hindu Pak? Eh, ini agak Strip, susah, Pak. Kalau mengatakan daya, ini agak melebar lagi, Pak. Karena mohon maaf, masyarakat daya itu oke, ada yang berarti beragama Kristen gitu, oke, ada yang beragama berarti Muslim gitu, Pak. berarti Hindu Dayak, Itu Hindu daya. strip Dayak, Hindu strip Dayak, Hindu strip, strip bukan garis miring tapi strip. Mas Trip ya. Nah, strip. Ini analoginya seperti masyarakat Islam Jawa dengan Islam Arab. Ya, dalam menjalankan ritus keagamaannya kan beda. Nah, Oke, sehingga oke. produk budayanya dalam menjalankan agama juga berbeda. Gitu. Asumsinya begitu atau analoginya begitu. Jadi seni ukir sandung dalam ritual tiwah, ekspresi simbolik masyarakat Hindu Daya. Ini beberapa alternatif. Alternatif kedua, Oke. diantar lagi Pak, nanti. Nah, oke. Eksistensi seni ukir sandung. Sandung, oke. Dalam ritual tiwah, titik dua, oke.
Ekstensi seni ukir sandung dalam titik duanya enggak jadi, titik duanya enggak jadi. Nah, Ya, Pak. sebagai eh, identitas masyarakat Hindu Dayak. Nanti bisa dilengkapi di Palangkaraya atau apa gitu, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, alternatif yang ketiga, adalah nilai-nilai nilai-nilai didaktis tadi. Nilai didaktis masyarakat Hindu Dayak dalam ritual apa? Tiwah ya. Tiwah. Ya. Ya, silakan. Itu Pak Eko ya. Ya, itu bisa, Pak. Atau yang berikutnya, yang keempat, macam-macam. Oke. Oke. Kemarin ikut ideologi pendidikan dengan saya ya, Bapak Ibu ya? Bukan Pak. Bukan ya? Kan. Oke, atau begini, konservatisme, ditulis konservatisme. Oke, konservatisme, pendidikan masyarakat Hindu Dayak. Titik dua. Ya. Studi pada ritual tiwah di kota Palangkaraya. Nah, silakan Pak Made pilih yang mana, ya kan? Oke, jadi kalau yang pertama itu agak campur aduk gitu ya, nah, supaya Oke. nanti pembahasannya gampang. Ada 4 potensi judul. Yang pertama adalah ekspresi simbolik. Bapak bold saja yang ekspresi simbolik di judul yang pertama, ekspresi simbolik yang Di atas. Di judul tadi, ini Pak ya. di judul yang pertama yang kita tulis itu ada kata-kata ekspresi simbolik, itu Bapak bold saja, Bapak tebalkan. Nah, itu ditebalkan, bold. Nah, kemudian judul kedua, eksistensi, sorry, bukan identitas, eksistensi, identitas saja Pak, identitas yang ditebalkan sebagai identitas. Betul di situ. Terus. Nah, itu identitas, sebagai identitas itu ditebalkan. Oke, kemudian yang ketiga yang nilai didaktif, Bapak tebalkan. Baik. Nah, kemudian yang keempat yang konservatisme, Bapak tebalkan.
Nah, coba kembali lagi ke Cina. Nah, dari ini Bapak dan Ibu kita bisa melihat bahwa penelitian Pak Made tentang tradisi tiwah tadi itu bisa kita teliti dari tiga eh, dari empat kemungkinan ya, empat aspek atau empat sudut pandang. Satu, Pak Made bisa melihat itu sebagai fenomena itu atau ritual itu sebagai ekspresi simbolik. Nah, berarti jelas apa namanya Bapak Ibu Pak Made itu antropologi seni nanti. Jadi melihat fenomena seni itu sebagai sebuah ekspresi simbolik. Maka judulnya seni ukir sandung dalam ritual tiwah titik dua ekspresi simbolik masyarakat. Jadi melihat itu sebagai ekspresi simbolik. Jadi pertanyaan pertama kan menanyakan tentang ritualnya seperti apa, kemudian propertinya seperti apa, termasuk ukirnya itu dijelaskan. Kemudian kedua adalah bagaimana itu mengekspresikan secara simbolik kan kebudayaan masyarakat Hindu-Daya. Kemudian pertanyaan ketiga yang filosofinya adalah bagaimana nilai-nilai, kepercayaan dan pengetahuan kultural terefleksi dalam dalam ritual tiwah tersebut. Ya. Nah, kemudian yang kedua bukan meneliti tentang ekspresi simbolik, tapi meneliti tentang identitas masyarakat. Intinya ritual itu bagaimana identitas itu terrepresentasi dalam ritual tiwah itu. Kemudian yang kedua, Bapak fokus meneliti ke ukir sandungnya, tidak meneliti seluruh ritualnya. Ya, oke, yaitu khusus tentang eksistensi seni ukir sandungnya. Mengapa ukir itu tetap dipertahankan dalam ritual itu, ya kan? Gitu ya. Nah, itu untuk melihat identitas. Maaf, yang kedua itu tentang identitas. Identitasnya pada seni ukir sandungnya. Kemudian yang ketiga fokus ke mengungkap nilai-nilai didaktisnya. Ya kan? Nilai-nilai didaktisnya itu diungkap. Kan unik nih. Bagaimana budaya Dayak itu berelasi dengan religi atau kepercayaan dan bagaimana nilai-nilai khas secara didaktis itu terbentuk lewat ritual tadi. Jadi ritual tadi itu dianggap sebagai representasi relasi antara komponen komponen agama dan kebudayaan. Jadi agama, kebudayaan dan seni ternyata berelasi. Nah, itu melahirkan nilai-nilai didaktis tertentu. Nah, itu yang ingin diungkap. Kemudian yang keempat adalah kalau Pak Made masih ingat kuliah ideologi pendidikan, ada ideologi-ideologi konservatif. Nah, ada tiga itu, ada fundamentalisme, kemudian ada konservatisme dan ada yang lain lagi. Nah, Bapak melihat bagaimana konservatisme pendidikan, ideologi konservatisme pendidikan itu terjadi pada masyarakat Hindu-Daya lewat kasus ritual tiwah di kota Palangkaraya tadi. Nah, atau intinya bagaimana ritual itu menggambarkan sebuah peristiwa pendidikan yang bersifat konservatif, yang harus begitu, yang tidak boleh dirubah karena ingin mempertahankan nilai-nilai dan seterusnya. Nah, silakan empat ini sebagai alternatif. Jadi kalau di atas masih campur aduk, Bapak ya meneliti nilai didaktisnya, ya meneliti ukirnya, ya meneliti kebudayaannya itu kan nanti malah jadi tebal dan jadi membingungkan. Nah, ini empat contoh topik yang mungkin bisa lebih sempit, tetapi bisa lebih mendalam untuk diungkap. Gitu Pak Made, nanti kalau sudah ditetapkan keinginannya, nanti baru kita bahas kerangka teoritik yang tepat. Baik, terima kasih Pak Baik, Eko masukannya. sama Oke. Pak Made. Ya, saya tetap Baik. subscribe. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Atau Pak Eko, sudah saya mungkin mau, silakan Pak Heru? saya masih ada kesempatan mau share sedikit Iya. karena ada perubahan judul juga di rencana disertasi saya melalui kopromotor saya sendiri. Jadi saya coba share sedikit masukan dari Pak Eko. Ya, ini kebetulan udah bisa terlihat ya Pak.
Sudah. Ini aja, ya. Ini kebetulan saya punya judulnya Pak yang baru, yaitu Inovasi dalam Pendidikan Seni melalui Arantis Code. Arantis Code ini adalah komposisi saya sendiri dalam rekam jejak Kerajaan Sriwijaya dalam konteks komposisi. Jadi dia lebih diarahkan ke pendidikan seni dan juga belakangan ini juga ada saya eksperimen dengan mahasiswa berkaitan dengan interdisiplin tadi Pak. Cuma memang di sini saya ingin dielaborasi lebih jauh Pak Eko. Saya menggunakan teori yang lain, tapi ini sangat efektif menurut saya. Teori gravitasi terhadap nada-nada politonal gitu. Jadi apakah mungkin data yang diperlukan dalam ini berkaitan juga? Saya masih sedikit sekali ini. Cuma ya karena ini kebetulan di dalam ranah komposisi. Sebelumnya saya kan arahnya lebih ke publishing, tapi ada muatan-muatan penting saya lihat di sini dari masukan promotor saya, co-promotor untuk lebih memfokuskan kepada register kalau di ranah publishingnya gitu. Dan di sini di temuan ini saya bikin inovasi pendidikan karakter. Karena di sini yang digambarkan adalah karakter-karakter Sriwijaya, penemunya ada 8 raja dan salah satunya yang terakhir nanti adalah Kertanegara. Tapi yang pertama ini Dapunta yang Sriwijayana ini dibagi atas 5 karakter gitu. Jadi dari 5 karakter ini saya gunakan elemen-elemen komposisi Arantis Code untuk memunculkan karakter-karakter kepemimpinan Dapunta Hyang, kemudian karakter maritim sebagai ahli strategi perang, dan 3 kalau nggak salah saya ada 5 itu. Masih agak lupa saya di situ. Tapi kira-kira gitu. Itu Pak Baik. gambarannya. Mohon arahannya, Baik, Pak. masalahnya apa Pak? Coba digeser ke kiri. Satu, bagaimana implementasi Implementasi Arantis Code? Arantis Code ini sebenarnya banyak teori-teorinya di dalam. Kalau Bapak lihat di teori yang digunakan, Lydian Chromatics itu bantahan-bantahan saya terhadap teori George Russell tentang tonalisasi, dan juga Evans Model Harmony juga dilanjutkan oleh anak George Russell. Teori pengembangan motif terutama ini kemarin cukup berhasil, tapi saya menggunakan interdisiplin dari Einstein mungkin ya, teori relativitas ini belum saya telusuri. Baik. Jadi Yang ketiga Pak, masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Nah ini adalah Oke. dampak dari inovasi. Baik. Oke, nah kembali ke topik Pak. Kembali ke topik. Ya. Sebentar. Jam. Oke. Oke. Baik. Pak Heru ini ingin membuat aransemen. Sebenarnya kalau kaitannya ke pendidikan sudah saya jelaskan tadi, sudah didapat cara orang bermain jazz yang benar, khususnya jazz yang tingkatan untuk profesional itu. Tapi dengan penggunaan interdisiplin tadi Pak, dengan teori yang bukan teori musik, dari teori sains justru. Ya, baik. Itu nanti gampang Pak, bisa kita atur ya, bisa kita rancang pendekatan teoretiknya. Yang penting maksud dari riset ini Bapak melakukan penciptaan atau hanya melakukan kajian? Di sini lebih kepada apa ya, interdisiplin pendidikan. Mohon maaf nih karena masih baru nih Pak ya. Tidak apa-apa. Abaikan dulu soal interdisiplin atau monodisiplin ya, itu abaikan dulu.
di dalam riset ini apakah Bapak akan berkarya untuk menghasilkan komposisi musik ataukah tidak? Atau melakukan kajian terhadap Ya, komposisi musik? di musiknya komposisinya sebenarnya sudah ada, Pak. Cuma Hmm, tinggal ya mungkin ke pengkajiannya ya, Pak ya, ke pengkajian Oke, baik. Amin. Arantis Code itu apa, Pak? Discord itu adalah inovasi penemuan saya tentang musik yang bergaya neo progressive jazz. Oke. Jadi masih Itu dibuat oleh Pak Eru. iya, saya yang membuat komposisi. Sebelumnya atau yang sudah akan dibuat atau yang akan dibuat Sebelumnya, Pak, sudah dibuat, sebelumnya. Oke, diluncurkan di platform digital dari tahun oke, 2009. oke. Sudah dipublikasikan ya, Pak ya. Sudah, Pak. Oke, tapi itu apa sih Kembali Arantis Code itu apa sih, Pak? Sebuah apa itu? Saya bukan orang musik jadi nggak tahu detail. Ya, jadi musiknya Pak, musik jazz ini kan dia ada kategori yang sudah advance sekali. Jadi dia itu masuk ke ranah musik-musik film Pak, yang lebih ekspresif. Jadi mungkin bisa dikategorikan ke arah musik film. Namun Oke, dalam pembuatan skripnya ini saya menggunakan yang namanya ya, sound script. Jadi oke, saya membuat film melalui sound, tapi bukan membuat, biasanya kan orang ada filmnya dulu, ya, baru ditulis di scoring ininya, ya. atau Oke, balikannya gitu. baik. Jadi Bapak meneliti inovasi pendidikan di dalam karya Bapak ini yang sudah ada sebelumnya begitu ya. Iya, iya. Oke, nah mungkin ini kurang tepat Pak. Jadi kurang tepatnya begini. Eh, ini kan produk dari Pak Eru. Halo, Pak Eru. Apakah sinyalnya terputus? Ya, Pak Eru, suara saya bisa didengar? Iya. Ya, Bisa, suaranya bisa. sudah bisa ya. Jadi Bisa. problemnya di sini adalah Pak Eru meneliti karya Pak Eru sendiri kan itu. Ya, Kan gitu ya. Nah, ya, harusnya penelitian ini dilakukan oleh orang lain karena status Pak Eru di sini sebagai pencipta tuh, iya. sebagai subjek. Ya. Harusnya itu diteliti oleh orang lain. Nah, kan Tapi kan kalau begitu dari persoalannya. sisi, Yang dari menjadi sisi arrangernya Pak, misalnya kan mm, saya ada memiliki arranger juga. mm, Jadi dia dalam hal saya memasukkan komposisi kan, masukkan mm, nadanya, originalnya itu dari saya. Namun si arranger ini membuat dia berupaya untuk merealisasikan komposisi ini di awal 2009 itu, sehingga muncullah mm, apa yang saya namakan sekarang universe mm, scale itu, dalam mengcounter teori-teorinya George Russell. Jadi teori yang oke. lebih ke arah politonal gitu, multitonal, dan sebenarnya kontribusinya diarahkan bagaimana mahasiswa yang belajar musik jazz itu bisa memahami tonalisasi independen gitu. Oke, Itu bagi baik, mereka baik. solusi. Heeh. Nah, itu tidak masalah, Pak. Soal teori itu tidak masalah. Yang penting fakta yang diteliti. Bapak Ibu lain yang dari musik selain Pak Eros siapa ya? Saya, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara mudah bagi orang yang di luar musik gitu. Eh Arantes Hmm. Code itu barang apa? Sebuah rumus, sebuah struktur nada atau apa? Kemudian barang seninya yang diteliti itu adalah sebuah komposisi musik atau sebuah lirik lagu atau sebuah apa instrumental tertentu atau seperti apa, Pak Kevin, Mas Kalau Stephen? yang dijelaskan Pak Eru, Arantisco ini adalah karya Pak Eru sendiri kan? Oke, Ya, berupa apa itu Arantes Code? Lagu, Pak. Lagu. Lagu. Iya kan, Pak? Itu ya, lagu Arantes dan Code itu komposisi. judul lagu atau apa? Judul Pak, judul lagu. Judul lagu. Ya, Oke, lanjut Pak Kevin, Pak Stephen. Ya, ya Pak. Jadi Hmm. kalau saya berusaha mengerti, Arantisco itu adalah judul lagu dari Pak Eru. Berarti dibuat dalam film gitu ya, Pak?
Tujuannya adalah sebenarnya dia adalah untuk ke arah film gitu. Tapi karakternya memang karakter film, ada bermacam-macam aktivitas di dalam, dan karena ada penelitian dalam kajian yang sudah dimasuk ke arah Scopus juga yang sedang berlangsung saat ini. Oke, Jadi saya di situ menjelaskan baik. apa intinya di dalam itu setelah diciptakan, Pak. Jadi sekarang mulai diteliti. Jadi kenapa arrangernya membuat nada-nada tertentu, dia membuat nada-nada intronya diakibatkan oleh akord-akord yang saya tempatkan, Oke. Pak. Ada akord Oh, 11/3. baik. Ada pihak lain yang menggunakan Aranti Scott ini, Pak, untuk kepentingan yang lain? Untuk kepentingan film atau apa? Saat ini masih apa namanya, mereka menggunakan lisensi tapi bukan untuk film, untuk iklan, lebih banyak ke arah iklan Oke. Spotify dan beberapa yang di Amerika, Oke. platform Pak digital. Heru akan meneliti Aranti Scott-nya atau meneliti penggunaan Aranti Scott-nya untuk kepentingan lain? Saya rasa ke arah penggunanya ini, Pak, sebenarnya kalau saya kaitkan dengan Oke. publishingnya. Oke. Ke arah penggunanya. Jadi karena tadinya di awal kan saya lebih kepada publishing, bagaimana pengaturan metadata yang benar untuk orang bisa meregister. Jadi sekarang saya buat ini dalam Oke. bentuk rekam jejak Sriwijaya, Oke. ya, digambarkan melalui AI nanti untuk pameran datanya, Oke. sehingga itu menjadi satu bahan contoh untuk musisi Indonesia bisa masuk Oke. menerbitkan karya-karyanya dan mendapat royalti di Baik. luar, di Itu Amerika. sudah ada yang melakukan itu atau belum, Pak? Dalam maksudnya melakukan itu belum, Pak, karena Belum ya? masalah royalti ini kan di dunia sekalipun masih belum, disiplinnya masih belum ke sana, karena itu ada hal-hal teknis yang sangat ini, terutama misalnya akun-akun ACH itu automatic apa itu melalui Oke. bank digital gitu, banyak sekali, Pak, apanya, crowded sekali. Jadi Oke. saya coba awal mula kan disertasi menawarkan WEM USA, satu perusahaan publishing yang bergabung dengan ASCAP, Asosiasi Oke. Penulis Lagu Amerika. Namun Baik. karena mungkin promotor saya sudah melihat dari Aranti Scott ini sudah mau masuk di Scopus, sedang dalam perjalanan, mungkin insya Allah bulan. Ya, baik. Nah, baik Pak Heru dan Bapak Ibu yang lain, nampaknya saya kayaknya belum bisa memberi review sekarang untuk Pak Heru, karena satu itu saya belum bisa menangkap apa namanya yang diteliti itu apa, kemudian fokusnya mau kemana. Barangkali saya perlu dibantu itu Pak Heru untuk membuat latar belakang singkat ya. Oh, baik. Nah, nanti bisa dikirimkan ke WA begitu. Nanti saya akan pelajari, kemudian nanti akan saya coba untuk membuat review terhadap rencana riset dari Pak Heru. Nah, yang terpenting ada satu hal dalam riset itu harus jelas apa yang diteliti, untuk apa, di mana, dalam konteks apa gitu ya. Itu. Yeah. Nah, sedangkan nanti soal teori-teori yang dipakai kita bisa tetapkan kemudian. Begitu ya Pak Heru ya. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan latar belakang nanti saya bisa bisa mengkaitkan apa yang saya pahami dengan apa yang sebenarnya digagas oleh Pak Heru itu. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak Eko. Masih bisa satu lagi, Pak, buat teman-teman. Boleh satu lagi terakhir ya. Saya pukul 11 silakan. Sebelumnya mungkin Pak, maksudnya kalau ini enggak apa-apa dilanjut karena di Makassar ini sudah masuk sholat Jumat, Pak. Oh gitu. Atau kita lanjut pekan depan. Atau minggu depan aja. Minggu depan. Minggu depan kita 7:30 ya sudah ready ya. Atau mau jam 7 kegasian ya. Jam 7:30 apa? Jam 8 jadwalnya. Oh, jam 8 ya. Kalau jam 8 terlalu siang selesainya, kita boleh jam 7:30. Yang penting nanti dikabarkan saja di grup WA ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai ketemu pekan depan Ibu Bapak. Kita masih ada 2
pekan ketemu insya Allah, atau bila perlu kita bisa ada pertemuan tambahan bila dirasa membutuhkan diskusi lebih lanjut. Sukses dan sehat selalu untuk Bapak Ibu. Selamat Terima beribadah. kasih, Pak. Assalamualaikum Doa warahmatullahi yang sama untuk wabarakatuh. Bapak. Kalau perlu Pak Eko terus Terima Pak. kasih. Terima kasih Ye, Pak Eko. ye, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.